Ini bukan nakut-nakutin ya. Boleh di googling aja. Jakarta ini ada beberapa patahan bumi yang ngelewatin Jakarta. Aku pernah. Megatrust. Megatrust. Iya. Makanya kadang nih saya di grup-grup WA gitu kalau misalnya ada gunung meletus, ada gempa di mana, saya bilang alhamdulillah. Itu orang pada marah. Kenapa marah? Lu ada gempa kok bilang alhamdulillah. Di balik itu, bumi ini kan dia bersiklus ya. Kulit bumi ini bergerak. Kalau dia tidak bergerak, dia akan jadi megatrust itu. Iya. Jadi kalau ada gempa, gunung meletus itu tenaga bumi itu akan dilepaskan. Daripada enggak sama sekali dan Iya, sekali dilepaskan jadi sangat daripada kalau misalnya ditahan jadi terjadi megatrust itu. Nah, jadi Oke, selamat datang Mas Dito. Selamat datang, salam kenal. Terima kasih. Oke, maafkan keterlambatan diriku. Aku tidak memaafkan kamu. Karena kita memang konsepnya sekarang lagi baru. Jadi buat big listeners yang lagi ada di TikTok sekarang, kalau ngeliat kita riweh, maafkan ya. Maafkan banget. Kita akan segera mulai lebih serius. Kalau mereka berdua kan nggak pernah serius ya, apalagi aku. Ya udah, kita sekarang itu lagi mengundang Mas Dito. Mas Dito itu sebagai disaster rescuer. Ya, lebih tepatnya kita relawan. Volunteer, ya? Volunteer untuk bencana yang ada dan terjadi di daerah Di Jabodetabek. Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Oh, aku kira hanya Jabodetabek. Di Indonesia. Nama ininya apa namanya bilangnya ya? Komunitasnya. Heeh. Komunitasnya berasal dari Indonesia Off-Road Federation. Indonesia Off-Road Federation. Iya. Oke. IOF. IOF. Itu memang khusus untuk volunteer untuk bencana disaster atau Enggak, gimana? itu adalah salah satu bagian atau divisinya dari Indonesia Off-Road Federation. Oh, Indonesia. Oh, berarti dia Salah mereka satu lebih ke divisi. off-road ya? Off-road awalnya, oke. jadi untuk kegiatan off-road 4x4, motocross dan segala macam. Oh, ada motocross juga. Ada. Oke. Itu sudah lama ya ini? Sudah. Sudah lama ya? Sudah. Oh, berarti dia memang off-road yang memang divisinya ada yang khusus menangani untuk Kebencanaan. Kebencanaan. Iya, Oh, betul. keren banget. Itu sudah berapa lama IOF? Bukan, sudah berapa jauh IOF itu di Indonesia itu udah sampai seluruh pelosok-pelosok Apanya nih? pelosok-pelosok daerah Indonesia. Kalau membernya dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu. Oh, berarti memang masing-masing provinsi ada ya? Ada kita. Oh gitu. Ada. Oh, sebentar ya. Oke. Nah, bencana yang Aceh berarti juga Ya, teman-teman itu berangkat sekitar 2004. 2004 toh, yang tsunami. Tsunami Aceh. Ya, Itu 2004. teman-teman sekitar 16 atau 20 mobil itu dikirim pakai kapal KRI untuk ke Calang untuk buka akses pertama. Itu. Oke. Itu di Aceh waktu itu ya. Para Aceh. Kalau Nia sempat juga berarti ya? Ya, sempat juga. Jadi hampir semua bencana di Indonesia dari zamannya gempa Liwa pertama waktu tahun berapa ya? Itu senior-senior kami sudah duluan. Gitu untuk membantu di kebencanaan itu. Oke. Berarti sudah ke pelosok-pelosok Indonesia ya? Sudah. Kalau yang bencana yang paling gede dan yang lumayan dramatis tuh apa biasanya Om Dito? Yang pernah Om Dito pegang deh. Kalau IOF-nya kan pasti pegang semua kan. Nah, kalau Om IOF sendiri deh, yang lumayan dramatis pernah evakuasi itu di mana dan daerah mana? Kalau saya pribadi waktu erupsi Merapi yang ada Mbah Marijan itu. Karena itu sangat masif banget ya dampaknya, terus paskanya pun masih banyak bahayanya juga. Jadi kayak apa namanya material lahar dinginnya itu juga bisa membahayakan jiwa yang lain di sekitar situ sampai yang karena sungai-sungai kan sudah tidak ada, sudah tertutup dengan material itu. Jadi sungai itu berarti kering atau gimana sih aku belum Lumpur tahu. ya. dasar Berlumpur ya?
ya berisi dengan material lahar dingin yang dasarnya sudah pindah ke atas. Oh, I see. Jadi air itu akan liar kemana-mana. Dan mungkin juga itu materialnya akan terdorong ke bawah juga. Oke. Nah, berarti IOF itu tuh lebih ke mengevakuasi orang dan mendistribusikan bantuan juga berarti Ya, ya. Kurang kalau lebih gitu kan ya? gini, kalau IOF itu sebetulnya kalau di kebencanaan, di Basarnas dan di BNPB, kalau di Basarnas itu kami untuk pencarian dan pertolongan pada saat terjadi sesuatu bencana. Kalau di BNPB juga bisa seperti itu, tapi kami masuk ke dalam klaster transportasi khusus. Dengan kendaraan kami bisa menembus daerah yang terputus untuk mendistribusikan bantuan, terus bawa dokter segala macam atau mencari jalur baru untuk mengevakuasi orang segala macam begitu. Mobil-mobilnya apa aja yang dipakai? Banyak, semua mobil ada kita. Oh iya, Ada Tapi Jeep semua. ya, khususnya Jeep ya. Enggak semua Jeep lah. Land Rover gitu Ya, juga. maksudnya gini, semua kendaraan itu kita bisa manfaatkan dari sepeda, motor, Oh, segala macam, karena kita bisa estafet. oh jadi Kalau terjadi bencana itu kita bisa estafet. oke. Jadi yang tim sepeda sama motor bisa survei, oke benar-benar. nanti motor bisa menembus jalan yang memang tidak memungkinkan. Nggak maksud gue tuh yang kayak sedan. Iya, sedan itu misalnya sedan itu bawa bahan distribusi yang dibawa dari pos utama menuju ke tempat kita, nanti kita akan distribusikan ke dalam lebih Dalam dalam yang gitu. kondisi ininya Lebih lebih susah. susah. Oh. Kalau ngomongin timnya Mas Dito ya setiap ada bencana gitu, ada pernah yang makan korban untuk timnya aja? Tim kalau saya juga kebetulan pernah bukan pernah, saya juga tergabung di Indonesia Divers Rescue Team. Tim divers yang Divers rescue ya, penyelam, bukan driver ya. Oh, bukan. Driver sebelah saya. Iya, itu Sebelah saya ada- ini dia mantan driver. Ada rekan kami juga waktu evakuasi Air Asia kalau nggak Air Asia atau Lion Air yang kemarin terakhir itu ya. Yang ada yang lupa ya, ada salah satu kawan kami yang terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Air Asia ya. Gitu. Pada saat mau Pada saat menuju ke lagi sana. kami mencari mohon maaf Hah? body remain Ah, dari iya, korban ya. Heeh. Gitu. Oh. Jadi ya mungkin sudah waktunya mungkin Oke. begitu. Tapi banyak lah, bukan banyak sih, ada beberapa yang memang teman-teman kami pada saat melakukan evakuasi terjadi sesuatu hal lah gitu, ada juga. Tapi kita minimize segala macam. Karena relawan itu bukan hanya cuma niat sebetulnya, tapi harus punya expertise. Oh iya iya benar. Nggak bisa Nggak asal itu ya. Iya, nggak bisa asal kita datang menuju ke sebuah tempat bencana, pengennya bantuin, begitu datang nggak pakai APD, alat pelindung Ya, diri, betul. gitu kan? Iya. Tidak punya kualifikasi minimal basic survival, nolongin orang itu harus kayak apa, gitu kan? Ngangkat orang pun Nah, itu nggak sembarangan. benar. Yang sederhana aja, yang kalau kecelakaan di jalan tuh nggak bisa langsung Nggak diangkat. langsung iya ya. Bisa. Pinggirin, kasih minum, itu paling nggak boleh. Iya. Paling sederhana orang kan baik banget nih kasih Iya, iya. minum. Minum dulu, itu minum nggak dulu, boleh. gitu Belum ya. tentu bisa Itu itu. nggak Ngangkatnya aja juga kan kalau Nggak, misalnya patah iya. di mana gitu. Ya kan harus minimal benar-benar. leher tuh harus dipegang dulu. Betul. Paling utama adalah leher. Dan itu bisa dicek di Google bagaimana cara sederhananya untuk menolong. Nolong ya. Iya. Kadang kan kita niat baik nolongin orang malah yang ada salah ya kan ya. Iya, betul. Itu dia. Jadi kalau ada yang kecelakaan biasanya ada tuh kemarin yang gue lihat. Yang jangan diangkat gitu. Tunggu, Itu benar tuh. Benar Itu ya. benar. Mau dibiarin dulu. Biar Benar. dulu, Sampai biar memang kalau tim bisa medisnya iya datang. kita menunggu yang lebih bisa lah untuk Betul. evakuasi. Nah, ngomongin tentang menjadi seorang rescuer nih. Iya. Om Dito. Misalnya aku Iya. tertarik untuk membantu. Iya. Bagaimana caranya? Bisa nggak sih bergabung as a volunteer gitu di Bisa. IOF? Itu gimana? Kalau Persyaratannya apa? mau di IOF atau dimanapun bisa. Dan tidak harus gini. Sebuah pekerjaan kecil di sebuah kebencanaan sampai yang misalnya dapur umum. Cuman motong bawang aja itu penting sekali. Jadi bukan yang datang pengen jadi superhero gitu ya, pengen jadi seseorang yang menolong langsung, nggak juga seperti itu. Tapi pekerjaan kecil untuk di bencana itu sangat penting. Jadi kayak misalnya di pos utama atau di pos bantuan,
mendata barang bantuan, mendistribusikan, mencatat itu udah penting banget. Administrasinya itu penting. Jadi kalaupun mau ke lapangan yang harus evakuasi segala macam, lihat dulu kita punya kualifikasi nggak, kuat nggak dengan lihat kondisi yang ya seperti itu kan. Kita punya pantangan, rescuer itu paling pantang untuk direscue. Jadi kita nggak boleh, kita memang harus, kita punya kualifikasi, kita mampu, kalaupun kita sudah sampai batasnya kita mundur ganti rolling. Jadi tidak ada yang bertahan sampai akhir, itu jarang sekali. Oh iya. Bukan, maksudnya kita harus rolling karena Oh, harus tetap istirahat. rolling maksudnya Harus istirahat istirahat, ya. iya. Oke. Shift-shiftan lah Iya, iya, kasarannya. iya, Betul, iya. karena Benar. kondisi fisik, mental segala macam itu pengaruh. Pengaruh Jadi sih. jangan mau menolong jadi ditolong gitu ya. Itu dia. Banyak yang gitu kayak sampai terimbas dari misalnya mengangkat sebuah jenazah gitu ya. Itu tidak main langsung angkat. Iya. Dilihat dulu ini kenapa terbakar, tenggelam atau segala macam sudah berapa lama gitu kan. Karena cairan yang jenazah itu bahaya sekali. Iya katanya ya. Bukan katanya, memang Emang bahaya. bahaya gitu ya. Banyak Berarti kayak yang di tsunami tuh mayat-mayatnya juga. Iya, itu. Kalau makanya di mobil saya ada kantong mayat selalu ready, standby. Karena kalau menemukan seperti itu nggak kita langsung angkat begitu aja tanpa harus dibungkus dulu. Misal sudah jelas ini mayat ya. Kalau kita angkat itu memang harus langsung dibungkus supaya tadi tidak pecah. Oh. Kalau pecah itu masalah. Gitu. Jadi, misalnya apa sih, udah virus ya, apa? Kembung, ya apalah istilahnya aku lupa Kalau juga. medis lah yang tahu itu. Iya ya kan. gitu. Jadi tidak semudah itu. Kecuali kita menolong yang masih hidup dengan kondisi darurat, ya terpaksa kita dengan segala macam cara untuk mengeluarkan orang tersebut ke tempat aman. Gitu. Tapi tetap dengan prosedur yang benar gitu. Nah, kalau Om Dito sendiri itu menjadi seorang rescuer dari tahun berapa? Awalnya sekitar tahun 2000 awal ya. 2000 awal tuh kecil-kecilan lah, Jakarta banjir kan gitu kan. Iya. Wow, banjir Jakarta ini baru-baru ini banjir ya, big listeners. Oh ya, kita mau bilang juga sikat miring turut prihatin dengan apa yang terjadi kemarin itu ada hujan yang terjadi selama berjam-jam yang menyebabkan beberapa titik mengalami banjir dan yang lumayan parah itu di Bekasi dan Bogor ya kalau nggak salah gitu. Nah semoga lah ya kita doain siapapun kalian dimanapun yang terkena dampak banjir ini semoga bisa cepat selesai. Semoga juga pemerintah setempat langsung menangani cepat langsung tanggap menangani korban-korban banjir karena lumayan parah nggak sih sampai ke atap ya. Mobil-mobil sampai tenggelam gitu ya. Itu deket rumahku sih tapi untungnya rumahku enggak. Tinggi berarti ya rumahnya. Nah itu kalau misalnya balik lagi ke Mas ke Om Dito dari tahun 2000-an kenapa memilih menjadi seorang rescuer? Kenapa begitu? Awalnya sih volunteer ya. Kita Awalnya relawan. coba-coba. Jangan coba-coba loh. Jangan coba-coba, Mas. Bahaya, Mas. Jangan coba-coba. Karena awalnya dari dulu banyak ditolong orang selama hidup ya. Oke. Kenapa nggak coba balas? Karena mau balas ke orang yang nolong itu nggak mungkin. Karena kadang-kadang kesempatannya nggak bisa ya. Iya benar. Ketemu. Budi, Mas ya. Ya kita boleh, utang kan? budinya kita balas ke orang lain aja. betul. Gitu. Terus berkecimpung di bencana ini karena ternyata bencana di Indonesia ini menarik dan perlu digali lagi untuk satu kita harus siap siaga dan waspada. Habis itu kita harus merencanakan bagaimana persiapannya menghadapi bencana yang akan datang. Antisipasi lah gitu ya Betul. ceritanya ya. Oke. Karena kan paling utama adalah alam nggak bisa kita lawan. Betul. Kita hanya bisa bertahan dan kita bisa evakuasi. Dan itu aja paling gitu kan. Nah, kalau kayak banjir kemarin itu sudah berulang. Kita harus bersiap. Jadi antisipasi kalau nanti terjadi lagi entah kapan. Kalau kemarin ini kan sepertinya siklus 5 tahunan. Yang biasanya di awal. Kalau 2020 itu di 2020 ya. Januari ya. Tahun ini baru. ini agak mundur gitu. 2021 juga ada lagi kan itu kan? Ada tapi tidak terlalu besar. Terlalu kan. besar. Yang besar itu 2020 kalau banjir Jabodetabek ya. Ya seperti itulah. Jadi dimanapun karena di Indonesia ini adalah Ring of Fire,
Kita memang supermarketnya bencana. Ya Supermarket. kan, mau apa aja ada. Ada, kan? betul. Jadi Langganan pula lagi kan. nah, itu. Jadi kita harus bisa antisipasi dan bersiap. Gitu. Dilawan nggak mungkin. Nggak Iya, mungkin. betul. Kemungkinannya kecil kan. Kecil. Kita hanya bisa bertahan dan evakuasi atau ya mitigasi dulu minimal di lingkungan RT sekitar tempat kita tinggal. Ada kemungkinan apa? Kebakaran, banjir, segala macem. Itu harus disiapkan. Awal mula kecil-kecilan itu emang menjadi volunteer apa Om? Banjir Ya waktu itu ya. Habis dari banjir terus ada gempa padang, ada macam-macam ya. Jadi sambil kita belajar karena dulu nggak ada sekolahnya kan. Untuk belajar itu gitu akhirnya di IOF juga kebetulan kami membuat pelatihan sendiri untuk rescue khususnya di kendaraan ya. Karena kami klasternya adalah Kendaraan khusus ya. Terus saya juga kebetulan dapat sertifikasi dari BNPB sebagai asesor penanggulangan bencana. Asesor penanggulangan Ya, bencana. Oke. gitu. Jadi Asesor. banyak yang bisa kita pelajari untuk membantu masyarakat. Oke. Minimal mengedukasi. Jadi kalau kayak kemarin mungkin ada beberapa yang kecewa dengan tim SAR. Datangnya lama, telat, segala macam. Ya tim SAR itu terbatas. Kalau menghadapi banjir seperti kemarin, misalnya evakuasi untuk yang rumah lantai 2 gitu kan. Dengan perahu karet itu juga tidak sederhana. Perahu karet di jalan-jalan gang sempit di perumahan, pertama musuhnya pagar tembok, pagarnya rumah yang tajam-tajam. Betul. Ya kan? Iya. Iya. Kedua arusnya gitu. Terus aksesnya menuju ke rumah itu seperti apa kan tidak gampang. Jadi mungkin macet segala macam. Belum yang wisatawan bencananya yang nonton sampai parkir. benar. Parkir sembarangan nutupin aksesnya. Relawan atau tim rescuer bekerja seperti itu. Kalau tim rescuer itu mereka udah 100% udah memang jiwanya mereka di situ. Jadi mereka jangan diragukan lah kemampuan yang- niat mereka dan kemampuan mereka untuk menolong di kebencanaan ya. Jadi kalau memang telat ya mohon maaf. Oke. Gitu. Dan kadang begitu airnya masih belum terlalu tinggi mereka cuma mau bertahan di rumah, minta dikirimin makanan aja. Oh ada yang kayak gitu ya? Banyak. Banyak. Bukan malah pengen keluar dari situ ya? Harusnya begitu air sudah ada Iya. langsung evakuasi. Kadang takut rumahnya dimasukin maling apa segala macam. Mendingan evakuasi dulu. Yang seringnya begitu sudah tinggi, tim rescue udah pindah, mereka teriak-teriak. Iya. Malah di atap kan. Sampai di atap. Ya kalau atapnya masih ada, kalau udah lewat sampai airnya kan jadi masalah juga. Benar. Tapi kalau kayak gitu dari Om Dito nggak mencoba untuk udah Bu evakuasi aja atau Pak kita evakuasi Kalau karena tim berbahaya gitu. tim evakuasi pasti akan prosedurnya seperti itu. Mereka akan ayo evakuasi gitu. Karena kalau mereka tidak langsung dievakuasi nanti akan susah. Mungkin komunikasinya sulit, Betul. apa segala macem gitu kan. Nanti mereka muternya udah jauh. Kondisinya takutnya selalu bencana susulan juga kan. iya, kondisinya berbeda-beda. Arus airnya juga kalau banjir ya. Itu sangat berbahaya banget. Benar. Gitu. Nah kalau kayak gitu mereka nggak mau gimana? Biarin aja. Ya kita biarin. Oh, Tapi tim kita juga pernah sampai dilempar panci juga pernah. Kenapa kok kayak gitu? Tuh Suruh pengalaman nggak masak, mengenakan suruh masak. itu. Suruh masak. Banyak. Jadi Tapi gue pernah mas ngalamin mas, waktu tahun 2020 ya. di Kelapa Gading itu kan tinggi tuh, Iya betul. ya kan? Betul, Sampai sudah ada mas. Ya. Bus. Gue nggak berani ninggalin rumah mas, Oh. betul. Kenapa? Ya itu karena ketakutan itu tadi, khawatir tadi ada Maling. orang, maling. Itu Ya, kan banyak dari situ, pedongkelan itu mas dari Ya, situ kan, betul. bahaya itu Ron. Jadi pas udah sepinggang, Ya. nah ini baru anak-anak bini gue nih udah disuruh diangkut nih kan angkatan itu kan nyiapin ini mana apa Perahu boot, karet. perahu Iya. karet, Ah. baru dibawain tuh. Gue sampai sedada doang, gue aja airnya sampai segini, itu airnya pindah tuh ke rumah yang tinggi mas, Oh gitu. pindah. Gue sama bokap gue sama adik gue pindah ke rumah yang tinggi tuh. Hmm. Yang lainnya memang pasti dimatiin mas ya, soalnya kan takut aliran Oh mati listrik iya, juga. dimatiin. Kalau enggak gue lepar semua. Betul. Itulah. Kayak kemarin kan kalau kemarin di Bekasi mas ya. Ya. Udah kan udah sampainya tuh sampai atap tuh mas ya.
Ya banyak yang sampai atap. Mas Dito ada turun ke sana atau ada, Nggak, kirim orang? Tim-timnya udah Oh, pada timnya. jalan. Ya. Udah gantian. Karena kalau untuk kendaraan juga nggak mungkin. Karena airnya lebih dari 2 meter. 2 meter. Iya Iya. dong. Mobil kita bukan perahu juga. Betul. Benar, bukan amfibi. Kecuali bisa seret ada perahunya muncul gitu. Ya seret ada perahunya muncul Kayak- tiba-tiba. kayak apaan? Ya, Udah kayak gitu ya. kayak amfibi lah ya. Tapi tunggu tadi menarik nih. Kenapa mau dilempar panci itu kenapa? Lu Gitu. ya suka pengen Enggak, kayaknya suruh masak. Makanya gue bingung kenapa dia Masak mereka lo mau gitu. nolong. gitu, jangan Iya. muter-muteran doang. Mereka mau nolong loh. Kenapa dilempar panci? Iya. Ya, jadi pada waktu itu di satu tempat kami sudah pakai perahu karet, kami sudah minta mereka ikut, ada beberapa, ada 1-2 rumah untuk ikut, mereka nggak mau. Begitu kita balik mau ke depan lagi, perahu sudah penuh, air sudah makin tinggi, mereka udah panik, mereka maksa ikut. Kami bilang sabar dulu, kami Balik lagi nanti. Mereka nggak mau, Takut kayaknya. takut. Takut lupa. Ya. Mungkin lupa enggak ya? Ya kan orang kan ngeri Ron. Iya. Ah, makin tinggi gue sambil aja dulu gitu. Tapi kan. satu perahu karet berapa orang sih? Maksimal tergantung panjangnya, karena Oh, ada ya bisa sampai 8, 10 maksimal tuh maksimal. Maksimal Tergantung- 10? Maksimal, tergantung perahu karetnya. Tergantung mesinnya. Kalau dia berarus mesinnya harus lebih besar. Oh iya. Dan itu harus jago yang skippernya. Ininya. Ya karena apa ya istilahnya ya, yang megang Drivernya mesin itu, sama yang ngarahin di depan karena pakai dayung. Kalau di perkotaan di gang-gang sempit yang musuhnya kan itu tadi pagar tajam. Iya. Jadi harus ngarahin dia. Itu. Jadi nggak gampang. Apalagi dengan isi yang banyak dan berat itu ngarahinnya susah banget. Susah. Iya. Nggak benar. gampang gitu. Tapi ada yang maksa nggak sih kalau misalnya muatnya 10 tapi dipaksain gitu 15 misalnya gitu. Kalau danrunya masih bisa dibilang aman, dia akan masukin. Tapi kalau dia tidak aman, dia tidak akan mengambil resiko. Tapi kadang-kadang memang dia terpaksa dengan apa adanya. Gitu. Benar-benar. 15 tapi kecil-kecil. Ada kecil semua. tapi ya di Indonesia ya kalau banjir itu malahan banyak digunain untuk apa ya? Untuk berenang gitu loh. Tergantung banjirnya. Kalau banjirnya udah 3 meter mau berenang gimana? Berenang kan tenggelam, Meg. Pura-pura tenggelam. Berenang kan lucu banget, tiba-tiba nempel aja plastik di sini. Kalau gitu. plastik, Sampah di sini. Kalau yang lengket-lengket, kalau lele kan. lele kan? Itu kalau senengnya Oh. iya. berenang-berenang. Berenang-berenang, Tapi Mas. kalau tiba-tiba kecemplung got yang kesedot, Oh. hilang. Oh, yang nggak ketahuan ternyata Ya ada kan lubang di banyak, situ udah banyak. beberapa kali yang banyak, anak-anak pada main di situ. Itu. Tiba-tiba kecemplung hilang. Hilang. Ih, ngeri Ya apapun ya. itu yang namanya banjir mah. Dia kan bukan seharusnya ada air di situ. Iya gak sih? Walaupun wah air gitu. Dan bukan juga buat berenang kali ya. Iya. Yang lucu temen aku dari yang kemarin banjir kemarin di Bekasi, dia kena nih udah hampir ya udah sampai lantai 2 lah gitu. Nah, Wih, dia di atas lantai dua, kan. iya. Nungguin air surut tuh ngeliatin ke bawah ada biawak lewat-lewat biawak. Iya, Itu juga loh. Binatang-binatang keluar semua Iya tuh, kan? ular ya. Binatang-binatang Kalau buaya. biawak masih aman. Yang paling bahaya tuh buaya sama ular. Oh, buaya mau. Tapi kalau ular besar tidak terlalu berbahaya karena dia pasti melilit. Melilit. Jarang gigit. Gitu. Jarang gigit melilit doang ya. Melilit. Melilit juga. Keretek ya. Ya kan kalau dia melilit kan gak langsung dikretekin mulutnya, masih Kan bisa di cuman dijilatin. Oh, ya jangan. Oh rewo kali dijilatin. Oh gitu. Tapi aku pengen nanya deh, pernah nggak sih di depan matanya Om Dito ngelihat ada korban yang nggak berhasil ditolong? Pernah? Hanyut atau apa gitu? Pernah. 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 Di mana, Mas? Iya, itu Ya di gimana satu kejadian? tempat lah. Oke. Banjir Pernah di tuh, satu banjir. tempat. Ada sesuatu. Ada satu kejadian. Oh, bukan bencana. Bencana juga. Bencana juga? Bencana juga. Cuman ya nggak bisa disebutin lah. Oh. Gitu. Jadi itu yang bikin kita miris karena sebagai rescuer atau relawan kita gagal Iya, untuk mencapai, untuk menolong. Benar. Duh, rasanya gimana? Tapi memang kondisinya sangat sulit. Kondisinya Saat itu sangat sulit Nggak ya. memungkinkan untuk ditolong. Enggak. kesempatannya nggak bisa. Waktu itu kesempatannya mungkin, dan nggak cuma saya soalnya. Kita kan rame-rame ya. Kita tidak berhasil. Gitu. Jadi ya itu yang masih sedikit terbayang lah. Melupakannya susah. Susah Iya. pasti Susah, lah, itu pasti pasti Iya banget. loh di depan Pengennya mata kita bisa nolong semua kan Ya. ternyata ada yang miss gitu. karena relawan ini ada dua kan.
relawan yang volunteer dan relawan karyawan. Oh gitu. Relawan karyawan itu apa maksudnya? Relawan karyawan itu dia bekerja di sesuatu mungkin NGO atau apa, dia memang khusus dan dia bergaji. Oh, ya Tapi kayak kalau yang relawan beneran itu memang dia relakan. Iya. Relakan segala macamnya dia akan usahakan untuk dia menolong orang. Tidak ada gaji dan mereka tidak berharap. Semuanya tidak berharap duit untuk yang relawan. Untuk kemanusiaan aja untuk ya. kemanusiaan. Mereka rela banget. ikhlas lah bener-bener ya. Benar-benar mereka itu. Jadi sampai kadang-kadang kalau mereka nggak kebagian makanan aja ya mereka nggak ada masalah gitu kan. Kadang-kadang gini, karena yang diurusin adalah Iya. penyintas. Iya sih. Relawannya Survivor. jarang. Iya. Jarang. Makanya ada kayak rumah zakat apa segala macam, dia bikin khusus dapur umum untuk relawan. Oh iya, aku pernah tahu ya, benar. itu. Itu khusus untuk mikirin si relawan ya. Relawan. Karena relawan kadang kan nggak mikirin dirinya sendiri. Iya, volunteer ini kadang-kadang dilupain orang. Benar-benar. Itu. Padahal Iya, mereka justru penting. dia Ya mereka yang memang tidak pernah harus teriak-teriak punya untuk fisik. minta makan segala macam karena mereka mudah resikonya mereka. Tapi untungnya ada yang memikirkan mereka begitu. Benar. Apa namanya kalau pola pikir dari masyarakat Indonesia ini si rescuer ini ada yang volunteer, ada juga tadi apa? Karyawan. Gitu ya. Ya kalau rescuer Rescuer ada ya. yang karyawan. Nah, itu jadi nggak semuanya loh. Gitu kan. Nanti di situ ada yang bergaji, ada yang enggak. Berarti Gitu ya. kayak tiga itu. Kalau saya pribadi ini kalau dari Indonesia Off-Road Federation itu kita pantang pulang sebelum ongkos habis. Nah, beda kalau Mas Dito. Jadi kalau ongkos kita habis ya kita pulang. Oh, gitu. Karena kita modal sendiri. Iya. Gitu. Ngorek tabungan lagi. Ya, nanti rolling aja sama yang bisa jalan-jalan. Tapi ada perbedaan yang terlihat antara relawan karyawan dengan relawan volunteer itu. Maksudnya kita ngeliat kasat mata itu kita tahu nggak sih gitu, nggak ya? Itu nantinya jadi agak meluas ya. Sedikit aja deh apa sih? Tapi kan paling kelihatan? ketahuan biasanya ada uniformnya. Ada Maksudnya ya uniformnya. Enggak Ada sama. uniform, Uniform ya. ini atau enggak sama rompi gitu? biasanya pakai rompi. Beda. Beda-beda. Tapi kalau warna untuk pencarian dan pertolongan biasanya di warna orange. Orange. Gitu. Karena Di lebih kelihatan. Ya BNPB Basarnas itu di warna orange karena warna yang paling mencolok gitu. Kalau lu biasanya Apalagi warna pakai- pelangi ya. Apalagi Warna pelangi. Unicorn apalagi yang pakai lucu. tusuk sate. Lebih nyolok tuh. Lu colok-colokin mata nih. Colokin tuh mata. Pakai sapu lidi Om lebih banyak nyoloknya Om. Lebih banyak tuh. Tapi kalau boleh berpesan nih untuk teman-teman masyarakat di Indonesia itu bencana itu akan terjadi kapan dan di mana saja siapapun yang kena itu kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi yang bisa kita tahu adalah kita harus bersiap, mitigasi di lingkungan sekitar dan kita merencanakan untuk persiapannya seperti apa. Karena bencana ini akan terulang atau bagaimana, Mas? Ada yang berulang dan ada yang baru lagi kita nggak pernah Dan tahu. mungkin lebih parah bisa jadi. Iya. Kalau kayak gini, ini koreksi kalau salah ya. Pada saat tsunami Aceh itu adalah karena pergeseran patahan bumi. Kalau yang di tsunami yang di Banten itu karena longsoran dari Gunung Anak Krakatau, dia longsor separuh dan longsoran itu mendorong air ke daratan. Oh. Oh, jadi jus Langsung Akhirnya karena tidak diawali oleh gempa. Ini seingat saya ya. Iya. Koreksi kalau salah, tapi itu adalah salah satu yang koleksi kebencanaan di Indonesia. Likuifaksi yang di Palu itu sangat luas sekali, ya kan? Kita juga punya itu. Jadi di Indonesia itu memang cukup lengkap lah untuk bencana. Bencananya cukup lengkap. Apa aja ada ya. Ya kita hanya bisa bersiap, antisipasi seperti apa. Jadi kita harus minimal bersiap lah. Nah kalau misalnya aku kan tadi sempat lihat YouTube-nya Om Dito, Iya. itu ada latihan untuk apa namanya survive ya? Iya. Latihan untuk survive. Survivor. Ada survival juga. Oh itu diadakannya setiap kapan aja gitu? Kalau dibikin? kami di IOF itu setiap tahun. Setiap tahun. Iya, kami bikin namanya pelatihan relawan, volunteer. Pelatihan untuk relawan Iya, ya. relawan kebencanaan. Jadi dari semuanya, dari survivalnya, dari bikin huntara segala macam, dapur umum itu kita ajarin. Sampai survival di hutan pun kita ajarin.
Oh itu berapa hari latihannya kalau sekali? Itu minimal 3-4 hari. 3-4 hari. Iya, Dan minimal. siapapun yang mau bergabung tuh bebas untuk umum. Untuk umum bisa, tinggal registrasi aja. Nanti biasanya tiap tahun ada jadwalnya. Oke Itu juga tuh. untuk pelatihan. Untuk pelatihan seperti itu. Penting loh, soalnya kalau ya maksudnya gini, kadang-kadang kan kita pengen nih jadi relawan nih, jadi volunteer, tapi nggak tahu mau kemana, nggak tahu juga kan memang harus dibekelin ya Om ya. Iya. Kayak tadi dibilang kan harus tahu caranya gimana gitu, nggak bisa sembarang. Nah itu harus ada latihannya dan kapan-kapan aja itu kita nggak tahu di mana dan segala Apalagi macam. cara bertahan hidup di hutan. Oh itu. Ya kan? Kita Kalau nggak- Itu bertahan, ada. kalau Ya kan? bertahan ada juga. Ya kan Tapi kita- yang lebih susah itu bertahan hidup di perkotaan. Om. Loh kenapa? Kalau lagi bencana chaos. Kalau di hutan kita masih banyak tanaman-tanaman yang iya, bisa iya, kita iya, makan. iya, Bisa iya, dimakan. Tapi kalau di binatang, kota, ya. kita lebih susah kalau misalnya toko-toko serba ada itu udah nggak ada gitu kan. Kita mau ngambil apa? Kalau kayak banjir gini barangnya nggak ada. Nggak ada, betul. Kita mau ngambil dari mana kan gitu. Betul, betul. Kalau di hutan masih gampang. Masih lebih mudah. Ada pohon melinjo, Sampai lumut kita bisa makan. rumput. Lumut, oke. Lumut Iya, iya, bisa iya. dimakan. Lumut bisa dimakan. My God. Lumut. Ya juga ya kalau dipikir ya. Udah selain hidup di perkotaan keras ya. Sekarang gini Jangan aja. Gitu. Jakarta seminggu lebih tanpa listrik coba kayak apa? Bisa. Seperti aku tanpamu. Handphone Seperti sayur tanpa Handphone. garam. yang biasa makan pakai online selesai. Selesai. Gak Terus usah nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Buang air aja. juga kan susah ya kalau nggak ada listrik. Buang air susah nggak ada Lah listrik. kan Kalau airnya nggak ada dari air. Lah iya kan sekarang kalau nggak dari- listrik airnya dari mana? Dari listrik. Iya, nggak ada. Urutannya Wah, banyak. Ini, Banyak. ini orang kaya ini. Nggak ada- dia buang air yang nggak dipikir. ngalamin di ini mas. Narik ngalamin Ini, juga. ini Gua bukan ngalamin. bukan nakut-nakutin ya. Boleh di googling aja. Heeh. Jakarta ini ada beberapa patahan bumi yang ngelewatin Jakarta. Ya aku bisa pernah. Megatrust itu kan. Megatrust. Iya. Makanya kadang nih saya di grup-grup WA gitu kalau misalnya ada gunung meletus, ada gempa di mana, saya bilang alhamdulillah. Itu orang pada marah. Kenapa marah? Lu ada gempa kok bilang alhamdulillah. Di balik itu bumi ini kan dia bersiklus ya. Iya. Kulit bumi ini bergerak. Kalau dia tidak bergerak, dia akan jadi megatrust itu. Iya. Jadi kalau ada gempa, gunung meletus itu tenaga bumi itu akan dilepaskan. Daripada enggak sama sekali dan Iya. sekali dilepaskan Jadi daripada ini ya. kalau misalnya ditahan jadi terjadi megatrust itu. Benar, jadi kalau ada apa-apa jangan dipendam gitu. Keluarkan, keluarkan. Ntar takutnya jadi Megatron. Keluarkan. Jangan ditahan. Kepercayaan yang lebih. Bukan. Gempa. Kepercayaan. Ya, ada lagi yang mau konsultasi silakan. Kalau yang ini bencana yang sebenarnya kalau mereka bencana hati. Dalam Belum. Ini karena ada patahan bumi tadi. Ya. Airnya kesedot dulu baru dihempaskan gitu. Hempas. Hempaskan, Ron. Ya kayak kita ini batu Udah, aja Ron, kan. dihempaskan, Udah hempaskan. hempaskan. Tapi pengen tahu deh Om, Iya. sebenarnya misalnya gini, proses Om mendapat callingan lah, misalnya bencana datang nih, Iya. mendapat callingan dan sampai ke evakuasi itu gimana Prosedurnya? urutannya? Urutannya biasanya ya itu. Kalau masih ada komunikasi, saya kan nggak bisa dihubungin. Karena kalau biasanya di kebencanaan itu ada 4 hal penting. Komunikasi, personal, ketiga adalah logistik, keempat adalah transportasi. Oke. Ada 4 ini dulu biar bisa untuk menjalankan sebuah assessment. Utama nih ya. Utama. ya. Jadi kalau saya biasanya dapat berita, biasanya juga ada dari Basarnas atau BNPB. Mungkin kita memang biasa bersinergi dengan mereka. Iya. Gitu. Jadi kita kerahkan juga tim-timnya yang terdekat, mana yang bisa membantu bergerak. Nanti kalau misalnya tim yang sudah berangkat itu kurang, kita akan kirim lagi dari yang lebih dekat lagi. Gitu. Jadi tetap ya Dan tentokan komunikasi. itu wajib cepat ya berarti ya? Tergantung ininya, tergantung kejadiannya apa. Karena kita harus pertama persiapan dulu untuk mitigasi. Jadi nggak bisa langsung berangkat aja. Iya dong. Kayak misalnya erupsi gunung. Itu APD-nya juga harus menyesuaikan. Iya. Ya kan, alat pelindung dirinya dulu, terus jalurnya kita menuju ke sana dan jalur evakuasinya.
Gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak sesederhana misalnya ada erupsi gitu, kita langsung berangkat. Langsung berangkat sampai sana. Wah, lupa bawa. Iya. Waktu Merapi itu saya hampir masuk ke rumah orang karena waktu saya bersama tim Polda DIY itu sama tim motocross juga dari Jogja, dari IOF-nya, dan kebetulan saya sama Kapolda Jogja waktu itu Bapak Ondang Sutarsa waktu itu diminta untuk survei kan material lahar dingin itu H plus berapa itu lupa. Jadi ada awan panas yang dari pos pemantauan bilang hati-hati awan panas menuju ke arah Anda gitu kan. Nah, tim saya juga ada kita bilangin kalau kita mau evakuasi mau kabur pelan-pelan. Karena kan debunya banyak. Iya, benar. Mereka udah saking paniknya mereka kabur dengan motor, saya di belakang naik mobil sendirian kan berdua sama co-driver saya. Jadi karena gelapnya itu putih semua, untung feeling kan, berhenti dulu lah, biarin deh mau kayak apa, kita berhenti dulu sampai debunya nih reda nih, bener. Begitu debu reda, depan itu 2 meter udah pagar orang. Buset. Kalau kita ikut ngejar motornya, Ngasrak dong masuk tuh. Iya, hilang kita. Gitu. Wow. Jadi memang satu nggak boleh panik ya, maksudnya kan udah biasa ya. Kalau kita orang awam misalnya ada calling kan, kayak gitu ya enggak? Belum tentu juga, Om. Itu manusiawi kok. Manusiawi. Panik itu. Panik itu manusiawi, walaupun itu rescuer. Tetep ya. Tapi kalau memang dia sudah profesional, dia akan coba menenangkan diri dulu. Iya. Karena harus melihat situasinya seperti apa kan. Kita mesti mitigasi dulu, mesti gimana, apa yang mesti dilakukan. Kondisinya apa nih? Iya. Nah, yang harus dibawa apa aja nih kan gitu ya. Betul, begitu kita masuk ke daerah itu, kalau saya pribadi adalah bagaimana cara evakuasinya dulu kemana. Percuma udah sampai sana, kita nggak tahu ini mau dibawa kemana nih, Nah. ya kan? Kalau mau dibawa kemananya nggak apa-apa, tapi kita mau keluarnya lewat mana? Oh keluarnya, jalur keluarnya. evakuasinya itu. Iya, itu dia. Karena kan kalau ada bencana susulan misalnya erupsi gunung atau banjir bandang segala macem, kan kita harus evakuasi. Kalau Benar ya. karena tim rescue atau relawan itu mereka punya keahlian khusus yang sayang kalau mereka terjadi sesuatu dengan mereka. Gitu. Oke, kalau kita mau tanya masalah antisipasi nih ya. Iya. Biar beat listeners juga dengar, misalnya kita ambil konteksnya banjir. Iya. Kira-kira ketika banjir datang kita bicara tuh banjir apa yang para om ya? Banjir bandang lah misalnya gitu ya, atau banjir biasa. Itu sama nggak sih model antisipasinya? Kita bahas banjir bandang dulu aja kali ya, yang paling bahaya. Nah itu gimana tuh cara ngantisipasi ketika kita lagi di rumah? Iya. Yang apa yang harus kita lakukan duluan? Kalau banjir bandang, nah itu tadi pentingnya kita mitigasi sekeliling komplek rumah. Sekeliling komplek rumah, oke. Iya. Misal ini kalau banjir bandang itu kan berarti mungkin kita dekat dengan aliran sungai atau Kali, ya. dekat dengan tebing lereng yang mungkin puluhan tahun lalu itu adalah jalur air. Nah, itu kita harus mitigasi. Jadi minimal 2 sampai 5 km di radius keliling komplek kita harus tahu apa. Kalau jauh airnya pasti pelan. Tapi kalau deket airnya cepat tuh kalau banjir bandang kan. Nah, kalau banjir bandang itu kita ya paling kalau rumahnya kuat kita naik ke lantai 2 atau di atap. Gitu. Itu yang paling pertama dilakukan ya. Iya, Oke. karena itu pentingnya kita mitigasi jalanan komplek kita kalau misalnya banjir bandang kita harus lari kemana. Karena kalau banjir bandang kan airnya kenceng. Iya, harusnya tuh Airnya deres. Belum bawa material yang lain-lain, rumah aja bisa roboh kan gitu. Tapi kalau banjir biasa airnya sudah mulai naik, kita segera minggir aja. Kalau memang rumahnya udah siap dengan misalnya lantai 2-nya udah siap dengan makanan, misalnya dengan logistiknya, dengan listrik cadangannya. It's okay. Oke aja kalau airnya nggak lewat lagi ke atas lagi kan gitu. Ya, itu yang bahaya. mungkin si air mau ikut kan kita nggak tahu ya, Ya, ke atas. Kita usir. Kita usir kalau mau ikut. Gitu Iya. ya. Kalau bandang begitu, kalau banjir biasa ya memang segera harus Sesegera keluar dari mungkin situ ya. ya. Karena kalau memang sudah pernah kebiasaannya airnya tinggi, mendingan kita evakuasi aja. Tapi kalau lihat dari sejarahnya Jakarta itu dari 1621 kalau nggak salah. itu Emang udah sudah banjir? Oke. Iya. Bekasi dari 1960-an kalau nggak salah itu sudah banjir dan belum ramai seperti sekarang. Iya, dulu aja belum rame banjir ya. Banjir. Apalagi Tapi sekarang. ini kan yang parah baru sekarang ya atau kapan ya udah ya, Mas? Ya, udah 2 kali. 2 kali sama ini. 2020 Di kalau nggak salah. Bekasi ya? Iya, Jangan ketiga sama yang kali, sekarang. jangan ya.
Jangan jadi ya. Mudah-mudahan ada alternatif untuk bikin sodetan atau apa gitu. Tapi bayangin loh dari tahun berapa? 1621. 1621 tuh di mana? Bekasi tadi. Jakarta. Jakarta. Jakarta sudah banjir. Berarti Udah zaman banjir, Belanda sampai tuh ya. sekarang masih banjir ya. Masih banjir. Ya memang Ya pastilah. Ya, kan emang sama laut tuh kan emang beda berapa senti aja Iya. sih. Dan semakin Tapi banyak manusia. kalau kita lihat di daerah Singkawang Mas ya, ya. yang jalur dari Pontianak ke Singkawang itu kan sama laut itu kan deket juga Mas tuh. Nah, itu lupa. Iya, gimana? Itu gua nggak pernah ngelihat ada banjir sampai tinggi sedada gitu. Mungkin dia banyak Kalau tanaman kali. daerah-daerah Sintang, Sekadau dan lain-lain kemarin Banjir tinggi juga. Tinggi. Oh. Tinggi. Sintang Sekadau ya. Oh, Sekadau. yang Kalimantan Barat juga ya. Iya. Dekat-dekatan itu kan. Oh. Nah kalau antisipasi gempa Om, gimana? Nah, kalau gempa untuk Jakarta nih, Hmm. terutama di perkotaan, Tuh. kita siapin tasnya kira-kira kayak gini. Ukuran berapa liter? 30 liter. Terserah sih, minimal seperti inilah. Ini anti air. Oh ya, Ya, waterproof ya. Dry bag seperti inilah. Dry Ya. bag. Diisi dengan untuk ini yang untuk survival ya. Hmm. Ada makanan, center, ada flysheet. Flysheet itu kayak terpal, Iya. Oke. Flying seat. power bank mungkin. Power bank. Ya untuk basic dulu lah. Sama ada makanan gitu kan. Mungkin makanannya terpisah. Kalau di rumah gue sih genset, makanan itu gue siapin di luar rumah. Untuk cadangan. Oh, untuk cadangan. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu amit-amit rumahnya ambruk, ngambilnya masih gampang nih. Masih ada logistik, makanya mobil-mobil di rumah nggak pernah masuk di bangunan beton. Kayak gerasi gitu enggak? Garasinya kalau cuma carport aja nggak masalah. Tapi kalau ada yang beton nggak pernah boleh masuk mobil itu, karena itu mobil buat survival. Iya, iya, iya. Nah untuk teman-teman semua, mobil itu penting, Oh. ya kan? Wow, keren. Bisa ngidupin buat power bank segala macam untuk komunikasi. Tapi jangan berharap kalau terjadi bencana besar misalnya gempa, handphone masih bisa nyala, belum tentu, Belum tentu. ya kan? Karena jaringan belum Jaringan. ada. Ya paling bisa dengan radio komunikasi yang Oh, amatir HT, HT, iya, gitu iya, kan. iya, Itu iya. masih bisa dipakai. Gitu. Toki. Telepon satelit bisa nggak sih? Yang mau terima siapa? Mars. Astronot di atas. Evakuasi. Iti. Lu selama, Iti. selama ini berteman Iti sama phone home. planet lu. Iya. Jadi Iti phone home. kalau yang di rumah itu akan lebih mudah daripada di gedung tinggi di apartemen. Kalau di rumah begitu ada gempa, biasanya tinggal beli sensor gempa yang ada di online itu tempel di tembok. Sensor gempa. Oh, oke. Ada dia kecil cuman tempel di tembok aja. Karena untuk mendeteksi awal getaran gempa itu paling bahaya soalnya. Kita sudah berasa gempa itu kalau udah Udah mulai kenceng. mulai kenceng. Udah goyang-goyang gini. Dan itu udah mau peaknya. Peaknya itu belum tentu bangunan kita bisa bertahan. Tuh. Gitu kan. Nah, dari awal itu begitu sudah bunyi kita harus segera evakuasi. Pasti. Sebetulnya kalau untuk yang di rumah ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di rumah itu biasanya ada ibu rumah tangga, ada anak-anak yang sekolah, bapaknya di kantor. Dan kalau terjadi gempa, itu bingung. Ibunya di rumah, bapaknya di kantor, anaknya di sekolah. Ya, Ya. Pasti semuanya makan mencari anaknya. betul. Tuh. Anak ini harus diberikan edukasi jalur pulang yang biasa dilewati dan jalur alternatif. Jadi kalau orang tua mencari, dicarilah di jalur yang sudah disepakati. Kalau tidak bisa lewat sini, dia lewat sini. Sini. Supaya tidak panik. Betul, betul. Gitu kan. Karena pasti mau hubungin lewat telepon kalau dengan kondisi seperti itu udah pasti susah. Udah pasti crowded itu. Yang udah pasti jalur yang Jalurnya ini yang paling sederhana untuk anak kita di sekolah ya, gitu kan. Yang biasa dia Biasa dilewatin. dilewatin. Jangan berpatokan biasa dijemput, ya kan, naik mobil, naik motor, tapi dia harus diajarkan untuk jalan kaki. Minimal dia tahu ini jalannya ini, daerahnya itu, mau ke rumah lewatnya sini, bisa lewat situ. Iya, Harus iya, juga iya, benar iya. tuh, Benar benar. banget tuh. Nggak pernah kepikiran loh itu di kita. Terus orang-orang rumah juga harus Ini lagi disiapkan edukasi nih. kalau misalnya ada gempa di rumah gitu ya, segera evakuasi keluar, matikan PLN. Kalau bisa cabut kepalanya kompor gas itu, Iya, iya. tabung gas, Tabung gas. Nah. sama ajak orang lain yang ada di rumah keluar ke titik yang sudah ditentukan yang paling aman. Tidak ada pohon, tidak ada tiang listrik yang yang meeting bebas point, lah ya. titik Oke, kumpul. titik kumpul. Biasanya ada kan. Iya, Nah iya. itu ditentukan tuh dan harus biasanya
harus kompak nih satu RT minimal harus kompak. Kita udah menentukan titik kumpulnya di kumpulnya di sini. mana gitu. Kalau misalnya terjadi chaos, misalnya gempa, udah pasti nggak ada, sulit lah untuk makan segala macam. Mungkin bisa dikumpulin dari beberapa rumah itu, misalnya ada yang punya kompor, ada yang punya pompa tangan dragon mungkin. Itu barang langka tuh. Iya. Ya kan, pompa tangan iya, yang zaman dulu itu penting tuh kalau buat darurat gitu, kalau nggak tidak punya genset. Iya. Dan genset pun kalau ada di rumah misalnya gempa, keambrukan rumah juga nggak kepake. Nggak kepake. Nah, jadi sebaiknya taruh di luar ya. Ya, kalau di rumah gua udah pompa air, tabung gas, semua kulkas di luar, di teras. Kita bikin dapur di luar gitu. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa masih bisa Masih makan. Masih bisa punya air, masih bisa punya listrik gitu. Untuk darurat, tapi amit-amit jangan sampai. Cuman buat siap-siap ya, mungkin buat orang lain. Ya kita kan nggak tahu ya Mas. Nggak ya. tahu Betul, kita. betul. Tapi kalau misalnya kita bicara alat pendeteksi gempa tadi, ada yang lebih tradisional nggak selain itu? Misalnya kayak Gampang. apa? Itu gimana cara ngelihat ngedeteksi Bikin itu? ini Ember ya. Gelas. Air, gelas. Gelas. gelas atau kayak semacam toples yang kaca. Hmm. Kita iketin besi mungkin baut atau paku atau itu kan kita tempelin, ini toplesnya dibalik nih. Toplesnya dibalik, kita tempelin pakai diikat pakai tali, tempelin ke dasarnya toples. Begitu dia goyang kan bunyi. Bunyi ting. Itu paling sederhana. Udah ya. Kalau gelas diisi air itu Nggak bunyi. nggak bunyi, tapi kita kadang nggak notice kalau itu Iya, airnya gerak. benar. Tapi kalau paling gampang ya gitu, Benar, bunyi. kaleng Ding, kayak ding, apa ding. gitu. Kalau gelas kita mesti ngeliatin airnya. Ya. Enggak, kalau kita gelas gini, Aus, ngeri. kita yang pusing gitu kan ya. Iya, iya. Ternyata bukan gempa, kita yang pusing. Tatap mata saya. Lu juga kalau ting 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 saya tukang. Oh main. Oh main. Salah. Apa lagi gitu dok ya. ya kira-kira ya yang bisa kita lakukan ketika gempa? Ada lagi nggak om? Tadi oke. Kayak ini nih, ruangan ini paling udah bener nih. Hmm. Apa yang bener coba di ruangan ini? Ayo coba. Kita Meja. mah Bukan, meja. Bukan. Bukan. Yang paling penting. Ini kolong meja. Bukan tadi bukan. Ada yang paling penting. apa itu om? Pintu bukanya keluar. Oh I see, Oh, bener. pintu keluar. Iya iya iya. iya. Ini bener. Oh. Banyak kan rumah pintunya buka ke dalam. Dalam. Jadi orang mau keluar suka panik. Ngedorong, susah. ngedorong. Jadi nggak kebuka Mas ya. Bukan susah. Iya. Karena pernah ada gempa, saya lagi di dalam ruangan gitu, pintunya kekunci, nggak bisa kebuka karena gempa, gerak kan bangunannya. Akhirnya kita congkel lengselnya, baru bisa buka pintunya. Tapi kalau pintunya buka keluar, kita dobrak keluar kuat. Oh iya. Kalau kita dobrak ke dalam kan cuma modal handle, Benar dong, iya. bisa putus sebelum kebuka. Tapi ini bener, pintunya buka keluar. Gitu. Jadi bener juga ya. Karena gempa tuh kegeser-geser jadi Bangunan pasti akan bergerak. jadi si pintu itu Apalagi rumah-rumah mewah yang sekarang banyak kacanya, hati-hati. Kaca itu bisa jadi pembunuh walaupun rumahnya kuat. Dia pecah, segede-gede gitu pecah bisa belah orang. waduh. Itu. Jadi harus diberikan antisipasinya, dipasang kaca film yang armor. Bukan iklan ya, ini bukan iklan. Tapi untuk antisipasi aja untuk rumah-rumah yang mewah dengan kaca-kaca besar gitu, itu diantisipasi kacanya dilapis film. Biar Gitu. apa Jadi namanya? nggak Nggak jagung. pecah. Ya. Iya. Nggak jagung Nggak gitu. berantakan. Nggak Nggak berantakan. besar-besar Betul. pecahannya. Karena kebanyakan kacanya bukan kaca tempered. Jadi Oh, kaca iya, ya dia ini tuh. pecah 1001 nempel di kepala gitu. Iya, serem banget. Iya, serem. Nah kalau posisinya kita lagi di gedung tinggi atau di kantor yang susah banget mencari tempat evakuasi keluar lah gitu, itu Ya, gimana? kalau Apa? di gedung tinggi di gempa nih ya. Yes, Gempa kita boleh mendekati ruang lift, depan lift. oke. Karena itu struktur paling kosong. Paling kokoh ya. Ya, paling kuat dan kosong. Mm. Terus satu lagi kolom-kolom kayak begini nih Iya ada kolom itu. ada kolom-kolom apa Oh, namanya? pilar-pilar gitu ya. pilarnya. Ah. Itu deketin situ. Jangan deketin kaca. Oke. Itu. Tapi yang paling benar adalah kita masuk sebuah tempat, apalin di mana jalur evakuasinya. Jalur evakuasi. Ya, kalau di sebuah kantor biasanya ada floor captain. Floor Pernah captain. dengar nggak? Belum. Nah, aku pernah dengar. Pernah dengar kan kalau biasanya ada apa itu istilahnya? Itu orang itu. Floor captain itu orang. Iya. Bukan, apa itu burung-burungan.
Ubur-ubur. Rantang. Itu kan kayak orang safety-nya gitu bukan sih? Ya, sebenarnya? kalau biasanya ada fire drill atau gempa gitu kan, latihan gempa Oh, gitu. iya. Orang biasanya kan santai-santai gitu kan. Tapi begitu kejadian beneran, mereka pasti akan panik. Iya sih. Dan Karena dia biasanya tahu ya. ya biasanya diajarkan ada floor captain. Floor captain 1-2. 1-2 orang jadi floor captain yang akan mengarahkan seisi lantai itu Oh, untuk sebagai turun leadernya untuk ya. leadernya. Tapi bagaimana kalau orang itu tidak ada di tempat, sakit, cuti dan lain-lain. Iya. Oke. Yang benar adalah semua yang ada di situ diajarkan untuk menjadi floor captain. Benar-benar. Bagaimana caranya dia evakuasi sendiri mandiri. Yang paling sederhana adalah tulisan evakuasi jalur apa namanya? Exit darurat, jalur darurat. Sering lihatnya ada di mana? Di atas. Di atas kan? Itu untuk gempa. Tapi untuk kebakaran nggak bisa di atas, harus 10 cm di bawah. Kalau kebakaran banyak asap. Iya. Kita nggak mungkin Nggak akan lihat kelihatan ke atas, apa-apa di nggak akan, atas. pasti akan merayap seperti di pesawat. Iya. Tanda evakuasinya di bawah. Harusnya ada 2 di setiap gedung itu. Semua gedung yang ada di Atas Indonesia sama bawah gitu ya. atas sama bawah. Atas untuk kalau tidak ada kebakaran, Nah. kalau di bawah untuk pas ada kebakaran kita Kebakaran. harus merayap. Nah, itu bisa jadi jalur evakuasinya. Tapi kalau kebakaran kebalikannya. Kalau tadi gempa kita masih bisa bertahan dulu di atas ya. Dengan kita bisa dekat dengan ruang lift, tapi kalau kebakaran jangan dekat ruang lift. Karena ruang lift itu tempatnya udara oksigen. Api akan mencari oksigen. Oh, dia akan lebih ya? brr gitu Akan ya. menjadi lebih berbahaya. Iya. Apapun yang terjadi turun dari jalur darurat, dari tangga Tangga darurat. darurat. Dan budayakan antri. Oh iya kan suka guru. Biasanya bottleneck, dorong-dorongan segala macam karena panik. Padahal udah biasa untuk fire drill dan segala macam. Kan biasa kalau latihan kan santai-santai, ketawa-ketawa. Ketawa. Begitu Kita kejadian ngapain sih gitu ya kan? Iya kan? Antar aja begitu kejadian beneran kan Apaan sih selesai. gua? gitu. Slow gitu ya kan. Yang tadi bisa selamat jadi nggak selamat karena Ya. lebih duluan metong di gitu kan geragas-geragasan gitu. Di tas saya biasanya bawa botol air mineral, anduk kecil, sama kacamata berenang Google. Jadi kalau misalnya kebakaran, mata pedih, napas susah. Mata kita pakai Google, kacamata berenang kan kecil tuh, Iya, iya. pakai. Untuk napasnya, anduk tadi kita basahin pakai air mineral. And then tutup. Jadi masker. Oh. Boleh dicoba kalau lagi ada bakar sampah deketin aja pakai itu. Air nggak masuk. Gitu. Asem. Iya, masih bisa untuk survive. Kalau nekatnya kita harus nembus api. Api. Sebuah gedung pasti ada toilet, ada korden. Heeh. Kalau ada anduk lebih bagus. Basahin semua. Basahin semua. Pakai di badan. bungkus, ya, kita harus apapun caranya tembus jalur evakuasi. Jangan ke atas, harus turun kalau kebakaran. Gitu. Iya pas ke atas. Udah. Nah, soalnya kan api kan arahnya ke atas udah pasti. Iya. tuh. Ya, Mas, Pasti. ya? Api ke atas. Kalau Tapi ke benar bawah. nggak sih Om kalau orang banyakan meninggal kebakaran tuh bukan karena terbakar tapi karena asap ya? Betul. Duluan kan? Iya, karena sesak napas. Sesak napas. Makanya tadi pakai kacamata karena dia karena pedih nggak bisa lihat kemana-mana, Iya, sama iya. nggak bisa napas kan. Betul. Sama nyari jalur daruratnya kemana? Karena tulisannya Karena di mata atas. udah perih juga. Mata udah perih, tulisannya ada di atas, di penuh atas, dengan asap. Dan betul. asap itu kan selalu di atas. Di bawah nggak ada apa-apa. Mau kemana dia merangkak kan? Buang waktu. Berarti emang ya itu ya salah satunya sih karena panik juga sih ya. Pasti. Pasti. Tapi itu Pasti. manusiawi lah. Manusiawi. Pasti. Nah itu gara-gara panik itu udah nggak kepikiran kan mau. Ya, Mungkin kalau dia pun udah diajarin, gue rasa juga. panik itu manusiawi. kok. Iya. Sama itu satu lagi sih, kadang-kadang nih kalau di aku yang agak miris, ketika bangunan di Indonesia tuh kebanyakan tidak mengikuti safety itu. Ya itu tadi harus ada sign Iya. di atas, harus ada sign di bawah, itu nggak banyak tau yang kayak gitu. Pernah dulu dipanggil di salah satu instansi untuk bikin simulasi kebencanaan. Begitu survei pertama, yang menyedihkan adalah pintu darurat yang di paling bawah Terkunci. Bukan. penuh dengan barang nggak bisa dilewati. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dari emang. dalam tidak bisa keluar. Gitu. Iya itu nggak boleh. Area harus ini Iya. clear. Dan itu memang tidak diperhatikan.
Orang Iya kan sih, benar. kapok by doing jadinya. Karena mereka berpikir ini nggak mungkin nyoba gitu, ngerti nggak sih? Iya. Aku yang paling parah itu pernah ini Om, kejadian di Medan ya, mungkin orang Medan banyak yang tahu ya, yang Tahu. sempat terjadi di daerah Gatot Subroto. Itu ada tempat karaoke Oh iya. yang Tahu, ya tahu. itu tempat karaoke itu banyak makan korban karena terbakar, dan ternyata pada saat dilihat gedung itu tidak memiliki tangga darurat. Itu lebih parah lagi. Iya itu. Tidak ada tangga darurat loh. Berarti di atas itu karaoke-nya, maksudnya di lantai berapa? Ya itu semua karaoke, tapi Oh, ada berapa gitu. 3-4 lantai gitulah, dan waktu dilihat gedung itu tidak ada tangga darurat. Buset, gimana tuh? Jadi pakai yang itu pakai lift ya kalau nggak salah ya. Pakai lift semua dia. Jadi ya masih ada sisa yang nggak bisa turun kan. Iya. Nah, ya, Itu. setelah itulah baru dibikin tangga darurat, dan itu pun ya baru dibikin di luar. Di gitu. luar pasti, Kan iya, iya. terlihat emang baru ditambahin gitu. Iya. Nah itu sih yang paling seremnya. Kadang kita mengantisipasi, tapi ternyata ketika terjadi di suatu gedung dan gedung itu nggak safety ya bisa juga Bisa gitu juga. ya kan. Iya betul. Kadang-kadang kayak waktu di gempa Padang itu ada satu ruko yang bimbel untuk anak-anak yang ada banyak korbannya karena mereka berebut di tangga kan. Kalau nggak salah begitu ya, berebut di tangga, gedungnya ambruk. Jadi ya mereka ketimbun. Jadi waktunya gempa itu paling lama itu 9 menit kalau nggak salah yang di Aceh. Itu udah gede banget, udah separah itu. Jadi kalau memang ada gempa itu waktunya memang singkat sekali untuk kita turun dari gedung lantai atas sampai bawah. Jadi misalnya nih kita ada berada di lantai 5 ke atas, begitu ada gempa, ya kalau memang tidak memungkinkan untuk turun di tangga darurat, stay aja dulu. Gitu, karena Tahan ya. iya, karena biasanya gedung itu ambruk bawah duluan. Atas iya, atas masih ada harapan. Tapi kalau memang cepat kita evakuasinya, mungkin kurang dari 2 menit kita sampai bawah, oke. Tapi kalau 10 menit lebih, ya kita harus antisipasi juga seperti apa. Karena gempa yang paling parah itu bisa merobohkan gedung kan. Iya. Tapi waktunya sangat singkat. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada gedung 28 lantai, orangnya ada di lantai 27 misalnya, dia mending ke stay Mending di situ. Kalau bukan kebakaran, stay aja dulu. Ya kalau gempa gitu stay ya. Tapi kalau gempa juga serem juga ya. Ngeri juga kali Mas. Itu kan makin goyang banget. Iya, Pak. iya. Goyang Itu iya. wih, Kalau memang goyang gitu. karena memang bisa turun di tangga daruratnya tidak krodit, kan biasanya bottleneck Oh tuh. iya. Ya mendingan stay dulu aja. Stay lah. Daripada nanti konyol di tangganya. Karena orang-orang itu kadang-kadang nggak teratur. Pasti. Oh iya. Gitu kan. Mereka harusnya jalan Harusnya teratur santai aja. aja, teratur kan. Teratur itu lebih cepat, lebih Iya, cepat pasti. turun. Benar. Satu persatu. Biar kan. lambat asal selamat. Bantuin yang nggak bisa jalan, mungkin ada lansia atau apa. Karena lansia itu kadang-kadang dicuekin aja. Yang penting mereka menyelamatkan diri sendiri. Itu. Itu Egois. pasti. Di dalam mobil itu kalau saran dari Om Dito, di dalam mobil harus ada apa nih kira-kira? Logistik. Setiap hari. Logistik, Logistik ya. logistik. Ya minimal Wajib. logistik dan obat-obatan mungkin bagi ada yang punya penyakit tertentu gitu kan. Yang pasti bahan bakar harus dipenuhin, ya kan. Sama kita lihat situasi, kalau memang memungkinkan kendaraannya dimatikan untuk menghemat bahan bakar, matikan dulu. Sama agak menjauh karena gini, macet berjam-jam itu, karbon dioksidanya di sekeliling itu kan banyak sekali. Semakin meningkat ya. Meningkat. Jadi jangan berlama-lama di dalam mobil dengan kondisi kaca tertutup dan AC. ventilasinya tertutup, harus dibuka. Kaca juga harus dibuka. Ya. Gitu. Itu penting karena orang akan kalau keracunan karbon dioksida ya, apa karbon monoksida gitu. Ya itulah pokoknya gas buang itu. Pertama akan lemes, Ya. ngantuk. Sisanya pingsan dan mungkin nggak ketolong. Meninggoy. Iya, gitu. Karena itu berbahaya sekali. Bayangin aja ratusan puluhan mobil itu Betul. di tempat yang sama dengan nyala semua mesinnya, mau yang diesel mau yang bensin, udaranya kayak apa gitu kan. Belum kalau ada lansia segala macam, itu bahaya sekali. Tapi antisipasinya bisa kita untuk cari udara segar itu tadi. Ini sama anduk kecil basahin. Bisa menyegarkan pernapasan. Cobain deh. Cobain. Ingat itu beat listeners, banyak cara-cara untuk apa Banyak ya? tips-tips ya yang Tips Tunggu, nih, BK dulu. satu hari ini tuh ada BK banyak dulu. banget tips ketika menghadapi bencana. Oke. Sangat mengedukasi nggak?
Sangat mengedukasi. sangat. Iya banyak yang bisa dijadiin pelampung lah tadi, tas, dry bag, benar, apa benar. aja. Gak dalam cuma dry bag isinya. tadi, galon air Oh, mineral iya. bisa. Benar. Air mineral bisa. Tapi nggak mungkin kita bawa galon kan ya. Mungkin aja. Mungkin kalau dia kerjaannya tukang galon. Gimana sih? Oh, Aquaman. Aku main ganteng loh itu, jangan gitu dong. Masa aku main disamain sama tukang galon. Oke. terhina dong lo ya. Iya. Kalau pengen tahu kemana sih Om ketika misalnya anak-anak muda sekarang tuh pengen pelatihan menjadi volunteer atau pengen tahu tentang relawan tuh ada nggak sih sosmednya untuk khusus? Kalau untuk yang institusi kebencanaan bisa ke menghubungi Basarnas atau kantor SAR terdekat atau BNPB atau BPBD terdekat. Mereka akan memberikan edukasi kok. Mereka akan memberikan informasi. Jadi kalau mungkin biasanya mereka pernah tuh ada yang diminta oleh beberapa komplek gitu ya, beberapa RT, mereka minta datang, minta dia edukasi juga. Karena saya sendiri juga sering dipanggil teman-teman, Om, tolong dong di rumah kita ini harus gimana, komplek kita harus gimana gitu. Udah kita datang, kita ngobrol, ini kita mitigasi sama-sama. Kemungkinannya ini gitu. Kemungkinan terburuknya kita cari. Persiapannya harus ngapain gitu. Dan itu biasanya gratis kok. Gratis itu nggak ada. Gratis paling kasih ini air mineral doang beres. Karena kalau kami di IOM memang tidak meminta bayaran untuk apapun gitu. Walau untuk urusan rescue ya tidak meminta apapun gitu. Relawan. Jadi, relawan karena kami relawan relakan. Relawan karyawan. Relawan relakan. Karena kalau rescuer yang karyawan itu kalau dia sampai tutup usia kan dapat kereta merta gitu kan. Iya, Anu merta gitu kan. Bener. Kalau relawan yang relakan ya dapatnya serta merta aja. Kirain serta mulia. Iya ya. Serta mulia ya. Tapi serta-merta. masyarakat Indonesia ini harus bisa menjadi rescuer sendiri. Iya. Harus bisa karena kita berada di daerah rawan bencana. Ya semakin tereducated ya. Benar. Jadi ya, makin panik tetap manusiawi, tapi ketika kita memang tereducated baik dengan antisipasi itu kan know what to do gitu. Nah. Di saat tertentu. Kita kan ada di istilahnya apa sih? Daerah perkotaan ya. Ini cuma mau nanya nih. Seandainya pernah naik MRT nggak? Pernah. Saya. Kalau yang di kolong itu MRT apa? LRT. LRT yang di atas. MRT di bawah. Mati di bawah. Di atas juga sih. Cuman dia Ada atas dan bawah. Ya pokoknya yang di bawah deh. Ah. Kalau terjadi sesuatu di dalam terowongan, mati listrik, ada asap, pernah tahu nggak edukasinya apa? Paling keluar lari ya. Evakuasi, iya. Rel. Kan gini, kita misalnya masuk ke sebuah wahana nih, kayak main balap go-kart aja deh. Karena kita kan main go-kart, oh nanti dikasih tahu ini safety-nya begini ya sebelum main. Peralatan safety-nya begini. Tapi kalau di MRT pernah nggak sih ada iklannya atau ada apa ya? Oh, kayak- Edukasinya gitu kan? Nggak kayak Kayak di di pesawat pesawat lah gitu gitu ya. ya. Nggak. Ya, minimal di stasiun itu ada kalau misalnya terjadi ini harus ini. Karena Iya, masyarakat bener belum juga. diedukasi. Bener ya. Bener. Saya pun belum pernah melihat di terminal-terminal stasiun-stasiun Sama. itu. Iya benar juga. Ya kan? Kalau seandainya saya terjebak di atas, kalau di atas kita masih aman, santai gitu kan. Tapi kalau di kolong Terowongan itu. ada asap dan lain-lain gitu kan. Terowongan Kita itu mesti ya. ngapain gitu kan? Iya benar. Ya kan? benar ya. Belum pernah. Ini mohon maaf ya, Mohon saya sih maaf belum ya. saya pribadi sih belum pernah yang lihat ya gitu ya. Ini Benar-benar. bisa jadi masukan nih Masukan Iya buat kan? pemerintah juga benar-benar. sebenarnya untuk ya mengedukasinya tuh juga bisa melalui itu menaruhkan apa namanya ketika terjadi sesuatu atau apa dan itu diseringin di area-area umum. Betul. Kendaraan-kendaraan umum. Jadi kan tahu harus apa ya juga Iya, sih Om. Benar. Safety benar. campaign-nya kan saya kalau masuk dalam sebuah terowongan itu apalagi yang claustrophobia apa yang Ya, takut ya, itu kalau- kan. Ketakutan itu ya. Ya gitulah Iya. pokoknya. Begitu listrik nggak ada nih, mungkin ada yang pakai handphone bisa pakai senter lah. Tapi kalau ada asap mereka harus ngapain dan kemana? Iya benar juga. Arahnya kemana mesti ngapain kan gitu kita belum pernah diedukasi. Apalagi kan tuh listrik ya biasanya nggak ada pintu. Kalau listrik kan udah nggak bisa kebuka tuh ya biasanya kan.
Pasti masih ada pintu kereta. daruratnya Ada, bisa. ada. Pasti ada Masih daruratnya. ada. Pasti Kalau ada. itu sih kemungkinan besar ada. Pasti ada. Tapi Ada pintu manualnya ada no what pasti. to do-nya itu loh ngapain. Iya, itu dia tuh. Itu pintu emergency bisa dibuka. Yang tertutup tuh pintu hati. Tertutup Makanya sudah gampang ya bukain deh. pintu hati. Udah yang nyanyi. Aduh. Ya kan? Itu hal sepele yang kita masyarakat butuh tahu kan. Iya kan. Kita masuk sebuah tempat itu harus bagaimana gitu. Kalau di mall-mall pasti udah ada jalur evakuasi, pasti ada. Tapi kayak di terminal-terminal itu kayaknya belum pernah lihat jika terjadi ini bagaimana itu belum. Dan jangan mengandalkan handphone. Iya ya. Nggak akan bisa hidup kalau nggak ada listrik. Di kolong pula gitu kan. Oh iya di kolong aja udah susah sinyal ya. Iya sih. Kan gitu. Safety campaign-nya emang masih kurang banget sih Nah, di itu. Indonesia ini. Kalau saya pribadi saya butuh. Saya mau naik MRT itu saya butuh tahu safety-nya seperti apa. Iya, belum pernah ada tuh. Ya gempa, kalau gempa seperti mana, kalau misalnya ada kebakaran seperti apa di dalam terowongan itu bagaimana gitu. Minimal ada apa sih kayak stiker ya ada. Ya minimal ada Cara-cara- daripada iklan-iklan itu mendingan iklan safety Benar. campaign ya mending gitu kan. Atau di mana lah gitu kan. Kalau pesawat kan enak ada pramugari. Ya, itu Kalau pesawat kita memang prosedur. selalu kita diingatkan. Iya. Tapi kalau ini kan minimal ada signage apa. Iya lah, jangan cuma pesawat doang yang apapun itu namanya apes ya, namanya musibah. Mungkin yang jaga-jaga di MRT harusnya bisa ngasih tahu ya. Capek banget dia. Kan orang sini berganti ya. Masa ulang-ulang Kan satu terus? gerbong satu itu keamanan. Beberapa stasiun berhenti. Nggak dong, kita harus terbang. kita tuh harus mandiri, Mandiri. dong. Ya, Kalau ya, memang itu. ngerasa penting untuk safe ya, Itu. merasa pengen untuk teredukasi, itu ya memang harus kita dong yang cari tahu. Benar. Masa kita nunggu orang untuk harus memperagakan? Iya, bener. Ya minimal itu tadi stiker apa? Ya, Cara-cara Sign itu tanda-tanda gitu. tanda-tanda Tanda-tandanya. itu. Tapi Jadi kalau dari Om Dito sendiri Iya. di YouTube itu ada bikin itu tentang Cara-cara bagaimana itu, edukasi. cara Ya edukasi itu ada ya. sedikit banyak mencoba untuk sharing apa yang saya bisa sharing untuk mengedukasi yang versi saya. Mudah-mudahan berguna. Amin. Karena kebanyakan adalah pengalaman pribadi. Begitu. Jadi mudah-mudahan bisa diteruskan ke orang lain. Mudah-mudahan berguna pada saat kondisi darurat gitu. Karena kita harus bersiap. Kalau nggak siap-siap ya konyol biasanya. Benar. Gitu. Makanya ada pepatah sedia hujan sebelum payung kan. Sedia Oh, salah ya? Oh, salah. Udah berubah, udah ganti. Udah. Emang dari dulu begitu. Oh, dari dulu. Oh, begitu. Sedia payung sebelum hujan. Kenapa sedia payung bukan sedia jas hujan? Sedia payung aja. Dia malu jawab. Aku sih mending sedia Indomie ya. Wah, Enak. enak tuh. Iya kan? Pakai telur, pakai cabai rawit. Di bawang dikit kan. Waduh. Om Dito kalau Iya. mau lihat Om Dito di YouTube-nya apa? Boleh di-share? Dito _ 4x4 jadi lupa gue. Aku bantuin. Ya gitulah. Pokoknya gitu deh. 4x4 apa tadi? Dito 4x4 rescue. Rescue. Iya benar. Oh ya, ngomongin soal rekor muri pernah nggak sih dapat ya? Ya dapat Rekor kebetulan muri apa itu? merancang sebuah tempat untuk edukasi juga, untuk edukasi kendaraan 4x4 dan itu sebuah resort yang tematik dengan kendaraan 4x4 ada di Gadok namanya JSC Resort. Itu saya yang desain dari awal. Jadi awalnya memang buat edukasi lah. Sampai sekarang ya masih dipakai. Bisa untuk latihan off-road, bisa untuk segala macam di Ini area apa namanya? Oh, areanya. areanya. Keren. Jadi bisa untuk Muri loh. latihan. Waktu itu pernah dipakai waktu saya diminta untuk ngajar Basarnas, kita berlatihnya di situ. Untuk kendaraan khusus. Jadi melintasi medan sulitnya seperti apa, dengan penggunaan kendaraannya, ngakalin kendaraannya seperti apa. Bisa di lokasi itu. Itu. Oke, ada masih mau nanya nggak nih? Ada yang nanya kah? Nggak laku kayaknya nih, nggak ada yang nanya kita nih. Iya, apa mereka sudah merasa safe? Atau kaget. Yang mau tanya Harus begitu ya? Oh iya Gitu itu. ya kan? Makanya. Iya. Kenapa ya rasa waspada itu memang belum sih di kita, karena kita masih kayak menganggap
aman lah gitu. Ya karena daerah kita aman, jadi Tapi nggak juga lah Jepang nih coba. Jepang itu kan mereka adalah daerah gempa kan. Ya. Mereka sudah mengantisipasi juga loh. Dari edukasi sejak kecil, itu. karena Iya. kebetulan ponakan gue di sana. Dari kecil sampai sekarang dia hampir setiap bulan itu dapat edukasi untuk tsunami, gempa dan lain-lain. Oke lah kita bilang Selalu Jepang, reminder. Jepang itu memang sering bencana juga kan. Tapi Indonesia kan juga. Ya, Tapi educated antara mereka dan kita itu beda. Kita tuh kayak kurang aware gitu. enggak, kalau di sini kalau gue lihat tuh tergantung daerahnya ya. Karena jadi merasa daerahnya tuh daerah sini ini nggak kena banjir kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah. kadang kan orang ada yang bilang kalau antisipasi banjirnya gue pindah aja gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari Jepang, hampir tiap bulan mereka gempa dan beberapa kali gempa besar, mereka nggak pindah-pindah tuh. Iya. Tetap di Jepang gitu kan. Benar. Ya harus dihadapi dengan persiapan gitu. Benar-benar. Sampai dia membuat bangunan yang anti gempa tuh. Anti gempa segala macam. Iya, jadi Tembok solusinya tinggi tuh, buat, iya. buat tsunami. Solusinya begitu. Sama ini satu lagi nih beat listeners. Kalau emang sudah tahu sering banjir jangan buang sampah sembarangan. Sampah dibuang ke tempatnya. Mantan dibuang ke tempatnya. Ini kayaknya pesan yang terakhir yang mau disampaikan nih kayaknya. Ini Kalau kayaknya sampah, memang. kalau sampah, gue pribadi gue nggak terlalu setuju nih penyebab banjir. Karena memang curah hujannya Iya. lebih Tinggi. dari biasanya. Iya. Satu. Dari dulu memang sudah banjir, gitu kan. Wah. Jadi tidak perlu menyalahkan mencari kambing hitamnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Salah, betul. Begitu, tidak perlu menyalahkan orang lain. Benar. Jadi tidak perlu masalah ronnya, kita lihat yang korupsinya aja. Ini kayaknya masing-masing bawa ini Misi, masing-masing misi. ya. Gue misi perasaan ya kan. Dia misi. Ini sih kehilangan Misi negara nih. Ini Kalau misi ini apa? misi bang. Lu ada masalah? Oh itu masa lalu. Bukan masalah gue. Masa lalu. Iya. Oke. Ini ada lagi nggak? Ada. Nggak ada. Kalau begitu. Oke, Om. Kalau memang misalnya mau sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita Di mana beat listener bisa menjumpai kita? Menjumpai Nah. kita. Oke, jangan lupa dimanapun kalian berada. Asik. Gitu dulu. saya. Ntar dong belakangnya. Oke, jangan lupa bisa ketemu kita di YouTube. Yes, oke. Di YouTube. Beat Radio Channelnya Indonesia. Beat Radio Indonesia. Iya. Jangan lupa follow, like, and share. Oke. Oke. Dan juga di Spotify kita juga ada. Mantap. Silakan di follow. Oke. Sikat miring. Oke. Oke. TikTok. Kenapa namanya sikat miring sih? Ya. Diskusi nekat mirip sharing. Oh, singkatan. Oh iya. Karena kita juga miring semua ini. Diskusi nekat apa diskusi naked sih? Bisa. Jangan. Plain Nggak boleh. Oke. Oh, satu lagi di Di mana? TikTok. Kita ada di TikTok di Beat Radio New. Beat Radio New. Oke. Kalau di Di Instagram. Instagram juga ada Beat Radio Indonesia. Oke. Radio Indonesia. Ada lagi enggak? WhatsApp boleh nggak sih WhatsApp kita? WhatsApp ntar dulu. Tar dulu. Oh, WhatsApp tar dulu berarti. Si Mas Dito dong, Mas Dito di mana aja bisa. Oh, Oh nggak usah udah. Nggak usah. Mas Dito. Tadi kan dia udah bilang YouTube-nya di apa? YouTube. Dito underscore Dito 4x4. Ya. Dito 4x4 underscore. Kebalik. Oh, kembali. Itu Dito, IG. Itu IG. IG. Store 4x4 Rescue itu di IG. Kalau di YouTube, Iya, kalau di YouTube 4x4 Rescue. Dito 4x4 rescue. Q. 4x4 16. Sempat nggak sempat harus dibalas ya. Yang biasanya cuman centang biru ya. Iya. Dibaca doang kagak dibales. Iya. Sempat tidak sempat bablas. Itu lain lagi tuh ya. Oke deh Om Dito, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sikat miring, terima kasih untuk edukasinya. Sama-sama semoga berguna. Sangat berguna. Kita yang nggak berguna Om. Oke deh kalau begitu. Gimana nih kita mau mengakhiri perjumpaan kita? Kita akhiri kita apa? Kita akhiri kita. Oke. Kita akhiri. Lo gue N. Tapi betul jangan N ya sama kita ya. Tetap saksikan juga Sikat Miring. Lihat YouTube-nya juga setiap hari Kamis jam 4 sore sampai jam 6 sore kita ada live di TikTok dan Instagram. Oke. Jangan Dengan lupa saksikan. tamu dan Narasum tema yang berbeda. Yang berbeda. Akhir kata gue BK Gue Bapak Erik. Ronnie McCoy. dan Saya Dito, Dito. selamat hari ini. Bukan Dito Sumarsono ya. Itu Tito kali. Tito. see you and
Bye-bye. Bye-bye. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Bye bye.